Ya, sahabat Surya, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Tanah Lewu dan Tanah Toraja, bertemu kembali dalam acara Koran Surya hari ini. Dan kita akan mengurai beberapa berita yang terdapat pada Koran Surya hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Bung CBD atau Bung Hairul Baduru. Assalamualaikum Bung Hairul Baduru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini di hari Jumat 14 Februari. Alhamdulillah hari Jumat 14 Februari 2025 ini kita berharap hari ini cerah, aktivitas yang kita lakoni berjalan baik dan tentunya tidak ada kendala yang berarti. Saya pikir seperti itu. Ya, baik sahabat Koran Surya, bicara soal mengurai informasi hari ini, tentunya ada hal yang menarik yang ingin disampaikan oleh Bung Hairul Baduru. Apa saja? Ya, sahabat Koran Surya netizen dimanapun berada, ada dua, bukan sorotan sebenarnya. Saya klarifikasi dulu, bukan sorotan, tapi berita-berita yang menjadi pilihan Koran Surya, yang akan kita urai melalui program Koran Surya hari ini. Nah, berita-berita pilihan ini ada beragam berita, tetapi dari sekian berita itu ada dua yang kami nilai cukup menonjol dan kami anggap penting untuk kita bahas di program Koran Surya hari ini. Nah, berita pertama itu adalah penyidik Satreskrim Polres Palopo ini mulai menyelidiki laporan atau aduan KPU Kota Palopo terkait ijazah Pak Trisal Tahir yang diteruskan oleh KPU beberapa waktu lalu. Nah, itu berita pertama, berita pilihan pertama yang menjadi headline atau berita utama Koran Surya hari ini. Terus ada berita kedua, yaitu Polres Palopo juga, ini masih berita tentang kepolisian. Polres Palopo ini tengah menyelidiki temuan kerangka manusia yang ditemukan hari Senin lalu di perbatasan Toraja dengan Kota Palopo, Toraja Utara dengan Kota Palopo. Nah, hingga saat ini temuan kerangka manusia ini dalam proses pengusutan. Ada dua, pengusutan identitas korban dan penyebab kematiannya. Nah, ini dua berita yang menjadi berita pilihan Koran Surya. Seperti itu, Bung Ijan, sahabat Koran kita sahabat Koran Surya, tentunya Anda sudah ingin menanti informasi yang pertama berkaitan dengan tadi dari pihak kepolisian mengenai masalah ijazah ini gimana? Ini kan seperti yang kita ketahui bahwa KPU Kota Palopo meneruskan atau melaporkan ijazah Trisal Tahir sebagai pasangan sebagai calon wali kota ke Polres Palopo. Nah, aduan ini dilakukan KPU Kota Palopo setelah KPU menggelar rapat pleno, di mana rapat pleno KPU ini tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Nah, seperti yang kita ketahui, Bawaslu Kota Palopo ini kan merekomendasikan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pencalonan pasangan nomor urut 4 Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud. Nah, dalam rapat pleno tersebut KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tetapi dalam rapat pleno itu KPU meneruskan ke Polres untuk melakukan penyelidikan terkait ijazah Pak Trisal Tahir. Nah, kemarin itu Polres ternyata mulai memanggil pihak-pihak terkait dengan aduan itu. Nah, ada dua komisioner KPU Kota Palopo yang dipanggil untuk klarifikasi atas laporan tersebut. Yang pertama itu adalah Haris Zulfikar, kemudian Iswandi Ismail. Nah, klarifikasi ini adalah upaya pertama penyidik untuk menyelidiki kasus ini. Nah, dalam pelaporan dalam kemarin ini Polres Palopo kemarin ini kan melakukan klarifikasi. Nah, salah satu komisioner KPU itu kan hadir, yaitu Pak Iswandi Ismail. Nah, Koran Surya sebenarnya kemarin sudah berusaha untuk mengkonfirmasi, meminta tanggapan Pak Wandi Ismail ini, termasuk dengan Pak Fikar atau Harisul Fikar, tetapi kami tidak
mendapat konfirmasi. Ya. Koran Suruya tidak mendapat konfirmasi seperti itu. Ya, sahabat Koran Suruya, bicara soal tadi penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah ini ada terpisah antara pada saat pencalonan dan sesudah saat ini? Tidak ada kaitannya ke situ. Tidak ada. Ini kan sudah masuk ke ranah laporan pidana. Nah, laporan yang ada di Polres ini tidak ada kaitannya dengan proses pencalonan Pak Ijan dan sahabat Koran Suruya. Maksudnya gini, ini kan murni laporan pidana. Nah, agak kurang sehat ya Pak Ijan sebenarnya. Agak mau flu. Nah, saya minta maaf netizen sahabat Koran Suruya. Laporan KPU di Polres sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan proses tahapan pilkada di KPU yang pada saat ini kita ketahui bahwa KPU sudah menetapkan pasangan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud ini sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak. Nah, adapun aduan KPU di pihak kepolisian ini tidak ada kaitannya ke situ. Proses KPU meneruskan itu agar ada kepastian hukum tentang ijazah Pak Trisal Tahir. Nah, ini juga sebenarnya bernilai positif terhadap Pak Trisal karena ini kan selama ini kan muncul cerita-cerita, muncul persepsi-persepsi, pendapat-pendapat bahwa keabsahan ijazah Pak Trisal ini dipertanyakan. Nah, yang berwenang sebenarnya menyatakan legalitas ijazah itu palsu atau tidak, itu bukan KPU, bukan Bawaslu atau bukan siapa-siapa, tetapi pengadilan. Nah, upaya KPU ini meneruskan melaporkan ini ijazah Pak Trisal ini bagian upaya untuk memberikan kepastian hukum legalitas ijazah Pak Trisal ini. Nah, andai kata misalnya nanti ini terus berproses sampai ke pengadilan, kan ada kepastian hukum nanti. Apapun nanti misalnya keputusan pengadilan terhadap legalitas ijazah Pak Trisal. Baik. Tentunya Bung Haryo bicara soal tadi pengusutan, ini berarti berbagai pihak terkait akan diminta keterangan? Iya, pastilah. Yang pasti pihak pelapor kemarin yang mulai diklarifikasi. KPU ini sebagai pihak pelapor. Nah, seperti kita ketahui sekarang kan KPU Palopo kan tinggal 2 orang dan ada di backup dari KPU Sulsel. Nah, Pak Wandi Ismail dengan Pak Haris Zulfikar ini kan 2 anggota KPU Kota Palopo yang tidak dipecat. Nah, sebagai pihak pelapor, penyidik Satreskrim Polres Palopo memanggil keduanya untuk diklarifikasi terkait laporan itu. Nah, sebenarnya Koran Suruya kemarin juga sudah mengkonfirmasi Kasat Serse, Kasat Reskrim Polres Palopo, termasuk kasih humasnya terkait pemanggilan 2 komisioner KPU Kota Palopo ini. Dan menurut penjelasan Pak Kasat Serse, AKP Ahmad ini, bahwa pemanggilan 2 komisioner ini adalah belum diperiksa sebagai saksi pelapor, tetapi baru sebatas dipanggil untuk klarifikasi. Benar tidak ada laporan seperti ini? Baru tahap awal sebenarnya ini dari proses tindak lanjut aduan tersebut. Dan kita masyarakat ya harus menunggu saja ya, artinya berkaitan dengan penelusuran ini apakah berujung nanti di proses persidangan atau bagaimana? Artinya begini Pak Ikan Bung, sahabat Koran Suruya netizen dimanapun berada, bahwa ini kan proses ini kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut, menyelidiki laporan tersebut. Nah, dalam penegakan hukum kan kita selalu ada satu asumsi bahwa asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa memvonis bahwa ijazah Pak Trisal ini tidak sah, ijazah Pak Trisal ini palsu atau apa, karena bukan kita yang berwenang, ada lembaga yang lebih berwenang untuk menentukan legalitas. Nah, lembaga itu adalah pengadilan. Nah, katakanlah proses laporan ini P21 lanjut ke kejaksaan, kemudian berujung ke proses persidangan nantinya, kita tunggu saja apa hasil dari persidangan tersebut. Saya kira seperti sederhana sekali. Dan tadi yang Bung Heru katakan bahwa memang ini adalah sebuah proses di mana untuk menjaga
keberadaan seseorang dengan ijazah yang dimiliki ya. Gitu. Ini kan seperti saya bilang kan bahwa ini kan selama ini hanya cerita-cerita saja. Cerita bahwa ijazah Pak Trizal ini bermasalah, ijazah Pak Trizal ini tidak legal karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, di satu sisi kan tidak ada pihak yang berwenang menyatakan itu karena ada negara sudah menunjuk satu lembaga bahwa legalitas ijazah atau dokumen apapun itu yang bisa menyatakan legalitasnya adalah pengadilan melalui proses persidangan. Nah, adapun wacana-wacana, pendapat-pendapat di media sosial di tengah masyarakat terkait legalitas ijazah Pak Trizal ini kan, ya itu kan pendapat pribadi. Nah, perlu ada keputusan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini pengadilan. Nah, katakanlah saya urai kembali, katakanlah proses aduan KPU ini berjenjang diteruskan ke kejaksaan, kemudian proses peradilan, P21 di tingkat kejaksaan, terus lanjut ke pengadilan. Nah, kita tunggu saja apa putusan pengadilan terkait legalitas ijazah Pak Trizal. Iya, baik, sahabat Suruya. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut. Sejumlah anggota DPRD Palopo terpaksa naik mobil pick-up di Maros menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu 12 Februari 2025. Mereka terjebak banjir. Caption yang bertuliskan suka duka anggota Dewan Palopo saat mengalami banjir di Maros terpaksa naik mobil pick-up ke Bandara Hasanuddin, yang dibagikan anggota DPRD Palopo Rustan Taruk melalui grup WA. Terlihat anggota DPRD Palopo seperti Aris Munandar, Nureni, dan beberapa lainnya nampak berdiri di bak mobil pick-up yang sedang melintasi jalan yang tergenang air. Tampak pula Kabag Sekretariat DPRD Palopo Muhammad Arham. Menurut Rustar, seluruh kendaraan tidak bisa melintas sejak pukul 8 malam pada Selasa 11 Februari lalu hingga Rabu pagi menjelang siang. Padahal para legislator ini akan berangkat ke luar daerah menggunakan pesawat. Cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Sulawesi Selatan menyebabkan bencana banjir di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Akibat banjir terjadi kemacetan sepanjang 27 km selama hampir 24 jam di Jalan Trans Sulawesi Makassar Maros. Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan, mengatakan meski masih tinggi, saat ini debit air berangsur surut. Dan kendala yang ditemui di lokasi salah satu akses jalan yang memang cukup sulit. Terlebih Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar dan Maros sudah macet total. Andi Sultan mengaku Basarnas Makassar telah menurunkan 5 tim untuk disebar di wilayah bencana banjir di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Berdasarkan data, tim SAR telah melakukan evakuasi terhadap warga korban banjir sebanyak 184 orang dan masih banyak warga lainnya yang melakukan evakuasi mandiri. Pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Kabupaten Maros juga telah menetapkan tempat-tempat pengungsian bagi warga. Terpisah Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Karsiman, mengatakan terdapat sejumlah titik terparah kemacetan akibat banjir yang memutus jalan Trans Sulawesi Makassar Maros. Titik kemacetan diantaranya Simpang 5 Bandara Makassar, pintu keluar ujung tol Reformasi Makassar, dan Jalan Perintis arah menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Jurnalis Saruya TV mengabarkan. Selesai SMA, bingung mau kuliah di mana? Lagi cari kampus di Lubuk Raya yang sudah terakreditasi unggul dan punya segudang pilihan jurusan? Mau jurusan ekonomi atau akuntansi? Pasti ada. Suka dunia sains dan teknologi? Kami punya. Tertarik jurusan kesehatan, keguruan, atau agama? Jangan khawatir, semua tersedia. Bahkan kalau kamu ingin lanjut ke program pasca sarjana, UM Palopo solusinya.
Yuk, buruan daftar di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 November 2024 sampai 4 September 2025. Pilih dari 6 jalur pendaftaran yang fleksibel. Gratis biaya pendaftaran untuk semua jalur kecuali jalur reguler. Biaya SPP-nya bisa diangsur. Bingung soal biaya kuliah? Tenang, UM Palopo menyediakan berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa masuk hingga lulus kuliah. Masih kurang? Ada juga peluang kerja ke luar negeri. Yuk daftar sekarang, datang langsung ke alamat atau daftar online di website resmi UM Palopo. Nikmati layanan One Day Service. Universitas Muhammadiyah Palopo tumbuh mendunia. Ya, sahabat Suruya, kita kembali lagi dengan mengurai berita pilihan koran Suruya hari ini. Dan ya masih dari tadi penelusuran ijazah, tentunya Bung Hairul Badru bisa menambahkan apa yang perlu diketahui oleh publik. Iya. Yang pertama, Bung Ijan, bahwa dalam proses penyelidikan di pihak kepolisian ini, kita tetap berpegang teguh pada satu asas, bahwa asas praduga tak bersalah. Nah, itu yang pertama. Kita tidak perlu menghakimi, memvonis, berpendapat, menyatakan bahwa ijazah Pak Trizal ini palsu, ijazah Pak Trizal ini tidak legal, tidak sah. Karena kita bukan lembaga yang berwenang. Ada lembaga yang diberi negara kewenangan untuk menentukan, memutuskan legalitas dokumen, apakah itu ijazah atau apakah itu dokumen-dokumen lainnya. Dan tentunya kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk menangani, menindaklanjuti aduan KPU terkait ijazah Pak Trizal ini. Selanjutnya tentu ini kita juga berharap polisi ini bekerja sesuai aturan, sesuai koridor, dan tidak diintervensi dari pihak manapun, karena ini menyangkut dengan legalitas sebuah dokumen. Ya, saya kira seperti itu. Ya, baik, sahabat koran Suruya, kita sudah membahas berkaitan dengan berita pilihan yang telah dijelaskan oleh Bung Hairul Badru. Dan kita ke berita pilihan kedua ini. Masih juga dari pihak kepolisian ya, Polres Palopo. Apa ini? Pihak kepolisian ini seperti dari awal kan saya uraikan bahwa ada dua berita pilihan koran Suruya hari ini, dan berita pilihan kedua itu adalah terkait dengan adanya temuan kerangka manusia di perbatasan Kabupaten Toraja Utara dengan Kota Palopo. Nah, kerangka manusia ini setelah ditemukan hari Senin yang lalu di sebuah kawasan ada di perbatasan itu, masih masuk dalam wilayah Kota Palopo, itu ada kawasan camping di situ. Nah, temuan kerangka mayat manusia ini sudah diusut pihak kepolisian, dan kerangka-kerangka yang ditemukan ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi uji forensik, melalui uji forensik. Nah, ada dua hal yang kita dari penelusuran koran Suruya ini adalah, yang pertama bahwa hingga saat ini identitas korban masih misterius. Nah, polisi masih berusaha mengusut siapa sebenarnya korban ini. Yang kedua adalah polisi juga berusaha untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Nah, ada praduga bahwa korban ini seorang perempuan dengan ciri-ciri rambut panjang dan bentuk daripada anatomi tubuhnya, tengkoraknya itu adalah mirip dengan perempuan. Nah, kenapa muncul dugaan bahwa korban ini menjadi korban tindak kekerasan? Karena di tengkorak korban ini ditemukan kain seperti bekas celana dalam, itu menutupi, membekap istilahnya mulut korban. Nah, indikasi inilah sehingga polisi melakukan upaya mengungkap
penyebab kematian korban dan identitas korban. Nah, untuk mengungkap ini, tim Polres Palopo sebenarnya sudah hari ini, hari Jumat, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, dibantu tim forensik dari Polda Sulawesi Selatan akan melakukan uji forensik di Rumah Sakit Sauri Gading Palopo. Nah, ini kan kita akan mencoba menghubungi Kasih Humas Polres Kota Palopo yang saat ini ada di rumah sakit terkait proses uji forensik yang melibatkan tim Polda, dan kita mencoba untuk mengkonfirmasi langsung via telepon Pak AKP Supriyadi. Nah, mudah-mudahan bisa tersambung. Assalamualaikum Komandan. Halo, assalamualaikum Pak Kasih Humas. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Kasih Humas. Iya Pak. Iya. Ya. Ini kami mau mengkonfirmasi Pak. Katanya hari ini ada uji forensik kerangka manusia melibatkan tim Polda di Rumah Sakit Sauri Gading Palopo ya Pak? Iya betul Pak. Iya. Iya. Apa uji forensik ini sudah berlangsung? Belum? Baik Pak. Jadi untuk kegiatan tim forensik dari Dokpol Polda Sulsel, mulai tadi pagi sudah ada kegiatan di Rumah Sakit Umum Sauri Gading Palopo. Jadi sampai sekarang masih berlangsung kegiatan dari tim, demikian Pak. Ya. Artinya uji forensik ini diturunkan memang tim forensik dari Polda Sulsel ya Pak Kasih Humas? Iya betul Pak, ya. Jadi permintaan dari Polres untuk kita datangkan dari tim forensik dari Dokpol Polda Sulsel, demikian Pak. Ya. Kalau secara penyelidikan ini Pak Komandan, apa sebenarnya tujuan daripada uji forensik terhadap kerangka korban ini? Apa tujuannya sebenarnya? Tentu tujuan daripada untuk uji forensik ini untuk untuk mengetahui ciri-ciri, kemudian identitas tengkorak yang didapat di daerah Batang. Jadi untuk mengetahui identitas dan termasuk kemungkinan penyebab kematian daripada korban dia. Ini kan sempat beberapa hari yang lalu Pak Kasih Humas itu ada himbauannya kepada masyarakat jika pernah ada keluarga yang hilang melapor ke Polres Palopo dalam upaya membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini. Nah, apa sejauh ini sejak hari Senin lalu sampai hari ini Pak, sudah ada masyarakat yang melapor kehilangan keluarga? Memang sebelumnya sudah ada Polres Palopo menerima laporan dari masyarakat, salah satu masyarakat yang ada di Kota Palopo, bahwa ada salah satu keluarganya tinggalkan rumah dan sampai sekarang belum kembali. Ini ada dua itu ada warga Palopo, iya, kemudian dari Morowali, kemudian iya. Nah, kalau kita melihat ini ciri-ciri korban ini diduga kuat. Korbannya ini berjenis kelamin perempuan karena salah satu cirinya adalah berambut panjang. Nah, dari laporan Polres yang masuk ini terkait orang hilang, apakah juga perempuan? Kalau laporan yang dari masyarakat itu ya jenis kelamin perempuan. Cuma untuk yang tengkorak ini belum bisa kami sampaikan, mengingat masih sementara berlangsung. Ya, mungkin ada perkembangan lebih lanjut kita akan sampaikan. Ya, terakhir Pak Komandan, siap. himbauan Polres Palopo kepada masyarakat terkait
upaya Polres mengungkap ini, misalnya dihimbau kalau ada keluarga yang hilang atau apa, mendatangi Polres. Silakan, Komandan. Iya, baik. Jadi kami mewakili Polres Palopo, Humas Polres menyampaikan kepada halayak warga masyarakat yang ada di Kota Palopo apabila selain yang sudah melaporkan bahwa ada keluarganya yang hilang, mungkin bisa ada warga masyarakat yang lain bisa berhubungan langsung ke Polres Palopo untuk menanyakan siapa tahu ada dari salah satu keluarganya yang pernah hilang, yang jenis kelamin perempuan. Kebetulan kita ada tengkorak yang kita dapatkan di daerah Batang kilometer 32, itu berjenis kelamin perempuan. Demikian. Ya, oke, terima kasih waktu tak, Komandan. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Koran Suruya di mana saja berada, tadi kita sama-sama sudah mendengar perbincangan antara Bung Hairul Badrul dengan pihak Polres. Dan tentunya ini menjadi sebuah catatan bagi kita semua ya, berkaitan dengan penjelasan dari Polres, tapi juga tadi ada demi kepentingan pengembangan ada yang belum bisa disampaikan. Ini kan dari perbincangan kita dengan Kasih Humas Polres Palopo, ada yang menarik sebenarnya yang saya tangkap bahwa ada laporan, ada 2 laporan orang hilang. Nah, sejak kasus ini ditemukan kerangka manusia, jauh sebelumnya itu ada warga yang melapor keluarganya hilang. Dan ada 2 laporan. Dari 2 laporan itu salah satu korban yang dilaporkan hilang ini berjenis kelamin perempuan. Nah, benar juga apa yang kita uraikan tadi bahwa upaya uji forensik ini salah satu upaya Polres untuk mengungkap identitas korban. Terus yang kedua, melalui uji forensik yang melibatkan tim Polda Sulsel ini, polisi berusaha untuk mengungkap penyebab kematian korban. Apakah korban mengalami tindak kekerasan? Nah, akan ketahuan nanti dari uji forensik ini. Iya. Baik, sahabat Koran Suruya, sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam berita pilihan kedua ini, kita ikuti pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke Kota Palopo tapi kok bingung ya menginap di mana? Tak perlu khawatir, yuk di sini saja. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan, pasti ada. Ruang meeting, ada juga dong. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Ya, sahabat Koran Suruya di mana saja berada, yang baru bergabung di Koran Suruya, baik yang ada di Tanah Luwu dan Tanah Toraja, dari apa yang telah disampaikan tadi jelas bahwa ini perlu disikapi oleh kita semua dengan hal tersebut. Nah, ini menurut Bung Hairul catatan untuk kita semua. Catatannya yang pertama bahwa Polres sudah menghimbau kepada masyarakat luas. Kalau misalnya ada keluarga yang hilang, apalagi berjenis kelamin perempuan itu, silakan melapor ke Polres Palopo atau jajaran Polsek di wilayah Polres Kota Palopo. Nah, ini kan ada dugaan bahwa korban ini berjenis kelamin perempuan dengan ciri-ciri fisik itu rambut panjang. Nah, kalau misalnya ada warga yang kehilangan keluarganya, dipersilakan untuk melapor
sebagai salah satu upaya membantu pihak kepolisian untuk mengusut, mengungkap temuan kerangka manusia di perbatasan Toraja Utara dengan Kota Palopo. Dan yang kedua ini adalah kita tunggu hasil uji forensik ini, karena uji forensik ini akan mengurai identitas korban, terus penyebab kematiannya. Dan kita percayakan polisi ini bekerja sungguh-sungguh untuk mengungkap kasus ini, karena ini hingga hari berapa ini, dari hari Senin sampai sekarang kan belum masih misterius ini korban. Masih menjadi tanda tanya dengan temuan-temuan olah TKP bahwa kuat dugaan dibunuh karena ada ditemukan kain celana seperti. Dan kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja hasil uji forensik dan kerja-kerja keras polisi dalam rangka mengungkap kasus ini. Ya, baik sahabat Koran Surabaya, demikian kita tampilkan, kita suguhkan berita pilihan Koran Surabaya hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Bekti dan Bung Hairul Beduru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.